Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuriza Raflianto dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Hubungan Internasional. Saya akan menjelaskan materi tentang proses perubahan sosial di masyarakat. Pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan suatu perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang akan mempengaruhi sistem sosialnya, seperti nilai, norma, sikap, dan pola perilaku, di antaranya kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan sosial dapat terjadi karena perubahan kondisi geografi, perubahan kebudayaan, komposisi penduduk, ideologi, ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu ada perubahan jumlah penduduk, ada penemuan-penemuan baru dalam masyarakat, konflik, dan ada pemberontakan atau gerakan revolusi. Dan faktor eksternal ada alam, peperangan, dan pengaruh dari masyarakat lain. Ciri-ciri perubahan sosial diantaranya yaitu 1. Setiap masyarakat pasti akan merasakan perubahan sosial, baik itu secara lambat ataupun dengan cepat. Perubahan sosial ini juga tidak akan berhenti berkembang, alias dinamis. 2. Perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan akan membuat perubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya. Dan 3. Perubahan yang cepat dapat menyebabkan disorganisasi dalam suatu kelompok masyarakat. Dan 4. Perubahan tidak hanya dibatasi oleh bidang kebendaan atau bidang spiritual. Keduanya memiliki hubungan timbal balik yang kuat satu sama lain. Teori perubahan sosial yaitu ada 4. Yang pertama, teori evolusi. Teori evolusi unilinear. Teori ini menyatakan bahwa manusia dan masyarakat mengalami perkembangan yang sesuai dengan tahap-tahap tertentu. Teori evolusi universal. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidak perlu melalui tahapan tertentu yang tetap, karena menurut teori ini kebudayaan manusia telah mengikuti suatu garis evolusi tertentu. Dan teori evolusi multilinear. Teori ini menyatakan bahwa perubahan sosial dapat terjadi dalam beberapa cara, tetapi cara tersebut akan mengarah ke arah yang sama, yaitu membentuk masyarakat yang lebih baik. Dan kedua, ada teori konflik. Teori konflik menjelaskan bahwa perubahan sosial terbentuk karena adanya konflik dan ketegangan dalam masyarakat. Konflik ini biasanya berupa pertentangan antar kelas penguasa dengan masyarakat yang tertindas, sehingga masyarakat dalam kelas yang lebih rendah menginginkan adanya perubahan dengan mengatasnamakan keadilan. Dan ketiga, teori siklus. Teori siklus menyatakan bahwa perubahan sosial ini bagaikan roda yang sedang berputar. Artinya, perubahan zaman merupakan suatu yang tidak dapat dihindari oleh manusia dan tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Dan keempat, ada teori fungsionalis. Teori fungsionalis menyatakan bahwa ketidakpuasan masyarakat terhadap keadaan sosial yang sedang berlaku merupakan penyebab utama terjadinya perubahan sosial. Ketidakpuasan ini tidak dirasakan oleh semua anggota,
sebagian anggota masyarakat tidak menginginkan perubahan. Bentuk-bentuk perubahan sosial, perubahan revolusi, dan ada perubahan evolusi. Perubahan revolusi yaitu perubahan revolusi merupakan perubahan sosial yang berlangsung secara cepat, dapat direncanakan atau tanpa perencanaan. Secara sosiologis, perubahan revolusi biasanya berkaitan dengan perubahan unsur-unsur kehidupan atau lembaga-lembaga sosial dalam suatu lingkungan masyarakat. Dan perubahan evolusi yaitu perubahan sosial yang berlangsung secara lambat dan dalam waktu yang cukup lama dengan tidak adanya kehendakan tertentu dari masyarakat. Yang bersangkutan, perubahan ini biasanya terjadi karena perkembangan kondisi masyarakat dalam menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan berdasarkan rencana, di sini ada perubahan sosial yang direncanakan dan perubahan sosial yang tidak direncanakan. Perubahan sosial yang direncanakan yaitu perubahan sosial yang direncanakan adalah perubahan yang sudah dijadikan tujuan oleh pihak-pihak yang hendak melakukan perubahan. Pihak-pihak tertentu ini biasanya disebut sebagai agent of change. Biasanya mereka merupakan kelompok yang mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk menjadi pemimpin dalam lingkungan yang bersangkutan. Dan perubahan sosial yang tidak direncanakan yaitu biasanya berupa perubahan yang tidak dihendaki dan terjadi di luar perkiraan masyarakat. Perubahan ini sering memicu masalah-masalah baru karena perubahan tersebut muncul secara tiba-tiba. Contohnya, kasus tsunami yang terjadi di Aceh, bencana alam, dan banjir dan lain-lainnya. Dampak perubahan sosial, yaitu ada dua, dampak positif dan negatif. Dampak positif yaitu ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat, dan ada terciptanya lapangan kerja baru, terciptanya tenaga kerja dengan kualitas yang baik, terbentuknya nilai dan norma baru, dan ada tingkatan pendidikan dan kesadaran politik semakin tinggi, perlindungan dan kebebasan dalam berpendapat, dan masyarakat semakin menghargai waktu. Dan dampak negatifnya yaitu terjadinya disintegrasi sosial yang akan menimbulkan perpecahan dan terjadinya ketegangan dan pergolakan di daerah yang bersangkutan. Ada juga munculnya permasalahan sosial karena perubahan nilai, norma, dan kondisi kebudayaan baru, dan juga memicu kerusakan lingkungan, perubahan tingkah laku ke arah negatif, sehingga memicu konflik sosial. Dan ada juga lembaga sosial tidak dapat berfungsi secara maksimal. Adanya kesenjangan sosial. Oke guys, sekian dan terima kasih.